Baik. Oke, kita mulai kuliah kita. Topik hari ini adalah data modeling ya, atau intro to data modeling ya. Yang namanya data modeling ini tentu luas ya, banyak metodenya banyak. Yang kita bahas adalah yang namanya least square method ya. Least square kita mulai dari yang paling simpel, yaitu yang tipe linear. Mungkin pertama-tama kita perjelas dulu apa bedanya interpolasi dan least square. Ya kan keduanya sama-sama mengurusi titik-titik data gitu ya, data points. Di minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa metode interpolasi yang umum ya, terutama cubic spline. Nah, apa bedanya? Kalau interpolasi itu kan kita mengkonstruksi suatu fungsi ya, fungsi aproksimasi. Si fungsi ini harus melewati semua titik-titik data kita, itulah interpolasi. Harus tepat mengenai titik-titik data ya pada interpolasi itu ya. Kemudian kita mencari nilai-nilai di antara titik diskrit tersebut pada interpolasi ya. Nah, kalau least square ini sangat berbeda nih ya. Kalau least square kita nyari best fit itu ya yang paling jadi approximating functionnya sendiri tidak perlu ya, dari data point nggak perlu ya. Kalau approximating functionnya melewati beberapa titik data kita tidak apa-apa, tapi pada kasus paling ekstrim sekalipun bahwa si approximating functionnya sama sekali tidak melewati data point kita, tidak apa-apa ya. Tapi kita sudah pastikan bahwa fungsinya adalah yang best fit terhadap data kita. Jadi beda ya interpolasi dengan data modeling menggunakan least square. Ini contoh kasusnya ya. Contoh kasus eksperimen yang paling sederhana, eksperimen gerak jatuh bebas atau free fall ya. Ini Anda menjatuhkan suatu objek, kemudian ada gaya gravitasi di situ, percepatan gravitasi. Kemudian Anda catat gitu kecepatan kelajuan si objek ini pada beberapa ini ya time step 0, 0,1, 0,2 ini Anda bisa ngukur nih ceritanya ya. Nah, setelah Anda ukur, kalau Anda plot, ternyata gini hasilnya ya. Ini kan langsung terlihat bahwa tidak rapih ya. Jadi ini Anda bayangkan kalau Anda gunakannya interpolasi dan dipaksa si fungsinya melewati seluruh titik kan malah jelek nih. Langsung kelihatan garisnya malah aneh sekali nih. Tidak masuk akal ya secara fisis bisa seperti itu ya. Kemudian tujuan dari least square ini kita ingin mendapatkan persamaan nih yang menghubungkan atau menggambarkan relasi antara X dan Y gitu ya. X dan Y di sini adalah kecepatan dan waktu. Jadi kita pilih contoh problem yang simpel ini karena kita sudah tahu dari kinematika bahwa relasi antara V dan T itu linear. Jadi ini ya kita udah tahu dari awal bahwa linear. Tapi untuk kasus-kasus lainnya kita tidak tahu, ya nggak tahu relasinya gimana ya. Kita hanya pakai least square gitu ya. Oke. Ini kita pertama yang paling simpel linear least square method. Jadi kita pakainya persamaan garis lurus saja. Persamaan garis lurus umum itu kan Y sama dengan
A plus BX gitu ya, Y sama A plus BX. Tapi ini kita pakai variabelnya V dan T lah. Inilah persamaan garis lurus yang umum ya, di mana B itu kan gradien ya, si A-nya sumbu garis potongnya. Kemudian idenya adalah kita ingin tadi memperoleh fungsi yang best fit terhadap data kita ya. Yang namanya best fit berarti errornya ingin kita perkecil sekecil-kecilnya. Nah, errornya kita definisikan ini ya, misalkan ya, kita kan ingin dapat garis lurus gitulah katakanlah ya, garis modelingnya seperti itu. Errornya adalah perbedaan ini. Kalau menurut model kita, model garis lurus kita ada di situ nilainya, sedangkan datanya di situ. Ini perbedaannya. Untuk ini contohnya datanya di situ, menurut fungsi model kita di situ, maka bedanya di situ. Jadi ada perbedaan di situ ya, ada error. Tapi ini kan, oke, garisnya saya gambar ulang lah, atau saya garisnya coba melewati tengah-tengah lah ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ya, itu ada beda, tapi bedanya bisa juga di bawah sini ya, titik datanya. Jadi kalau saya ambil bedanya, dia bisa positif, bisa negatif kan ya. Perbedaan antara fungsi yang kita modelkan ini dengan data poin aslinya, bedanya bisa positif, bisa negatif. Nah, ini biar simple, kita ingin positif semua lah ya, biar simple. Agar positif semua ya tinggal kita kuadratkan saja. Ini kan perbedaan antara data point dengan si fungsi modeling kita ya, perbedaannya. VTI min VI. Kemudian kita kuadratkan, jadi ini sudah pasti positif ya, selalu positif ya. Jadi error estimatornya adalah jumlahan dari semua perbedaan ini, perbedaan antara data point dan fungsi modelnya ya. Jadi untuk kasus ideal di mana si data pointnya benar-benar rapih, bagus gitu ya, yang benar-benar si fungsi kita melewati seluruh titik, si S-nya tentu 0 ideal ya, 0 gitu ya, kondisi ideal. Jadi S-nya nanti ini sebaiknya dihitung ya, di programnya dihitung, ditampilkan, nanti dilihat. Jadi semakin kecil S, semakin dekat dengan 0, tentu saja modelingnya semakin baik berarti ya. Kita ingin errornya sekecil-kecilnya, yaitu meminimalisir si fungsi SAB ya. Jadi S ini kan fungsi dari dua variabel, yaitu A dan B ya. VT-nya Anda pakai di situ ya, VT-nya. Jadi S-nya fungsi A dan B. Ini kan aslinya S sama dengan summation dari A plus BT plus VI kuadrat gitu ya. Nah, agar kita bisa mendapatkan nilai minimumnya, syaratnya adalah turunan pertamanya bernilai 0, ini titik ekstrim ya, bisa maksimum bisa minimum, kemudian turunan keduanya harus lebih besar dari 0 syaratnya, agar minimum. Ini tadi ya, error estimator kita nih. Kemudian kita implementasikan si syaratnya, yaitu turunan pertamanya harus 0. Ini kan fungsi dua variabel ya, fungsi A dan B. Berapakah A dan B? Sedemikian sehingga S-nya minimum kan gitu ya. Ide dasarnya ya. Jadi karena fungsi dua variabel, pertama kita turunkan terhadap A. Do S, do A. V ini jangan lupa tadi adalah A plus BT ya. A plus BT, V itu ya. Jadi kalau Anda turunkan satu kali terhadap A, yang Anda dapat ini. Di mana variabel AB-nya ini ditulis secara implisit di dalam face itu ya. Variabel AB-nya ada di dalam face itu.
Jadi seperti ini. Turunan pertama terhadap A sama dengan 0, kemudian turunan keduanya kita cek. Ini kita turunkan sekali lagi terhadap A, ternyata hasilnya ini ya, yang lebih besar dari 0. Jadi sudah kita pastikan bahwa dengan menggunakan persamaan ini kita bisa menemukan nilai minimumnya ya. Ini baru terhadap variabel A. Kemudian satu lagi adalah terhadap variabel B. Prosedurnya sama, kita turunkan terhadap variabel B, dapat ini ya. Cuma ada beda dikit di sini nih. Kan tadi V-nya adalah A plus BT ya. Jadi diturunkan terhadap variabel B satu kali ini V-nya. Hasilnya kan T ya. Beda dikit sama yang tadi. Ini nggak ada. Karena A plus BT turunan terhadap A ya, satu saja ya. Kemudian kita cek turunan keduanya. Ini ada salah ketik ya. Ini harusnya do B nih. Ini salah ketik. Harusnya do B. Do 2S, do B2. Turunan satu kali turunan lagi dari yang ini nih, turunan kedua ya. Hasilnya 2TI kuadrat. TI kuadrat selalu positif. Jadi ini pun turunan keduanya selalu positif. Jadi terhadap variabel B pun kita pastikan bahwa kita bisa menemukan nilai minimumnya ya. Nah, jadi kita sudah dapat tadi dari penurunan, kita dapat dua persamaan ya. Dapat dua persamaan, itu turunan pertama terhadap A dan turunan pertama terhadap B. Kemudian dua yang tidak diketahui, yaitu variabel A dan B. Ini rangkuman persamaan kita nih. Jadi ini aman, pasti bisa kita pecahkan ya, dua persamaan dengan dua yang tidak diketahui. Sampai sini sudah terbayang membuat programnya. Ini bisa Anda gunakan ya, contoh datanya untuk Anda bikin program sendiri, linear least square, bisa gunakan seperti ini ya. Data poinnya XI dan YI. Kemudian Anda modelkan linear least square, nanti dapatnya kira-kira seperti ini ya. Sorry ini kebalik, sorry. Ini kebalik, harusnya A-nya 1,538 ya. B-nya yang kebalik ini kayaknya. Tadi persamaan kita kan V sama dengan A plus BT ya. Bener nih. Bener, oke. Gradiennya positif ya, betul, ini sudah betul. Jadi di contoh ini kebetulan ada dua titik ini yang dilewati oleh si garis lurus modeling linear kita nih. Nah, selanjutnya kita extend metodenya. Sekarang eksperimennya adalah
gerak peluru nih ya, projectile atau parabolic motion itu gerak peluru. Ini secara umum gerak peluru ya, secara umum 2 dimensi, tapi kita perhatikan hanya arah Y-nya saja, kan percepatannya hanya bekerja di arah Y, percepatan gravitasi ya. Nah, dari eksperimen Anda dapat dataset seperti ini, yang kalau diplot gambarnya seperti ini. Ini kita lihat sepintas saja udah jelas, ini nggak cocok kalau dimodelkannya menggunakan linear, nggak cocok ya. Tapi untuk kasus ini kebetulan kita memang pilih yang mudah yang sudah tahu dari jawabannya dari kinematika ya. Dari kinematika kita tahu bahwa posisi ya relasinya terhadap T itu kuadratik ya. Posisi terhadap T itu kuadratik. Jadi ini sudah jelas bukan linear. Jadi kita perlu juga metode yang bisa memodelkan data-data non-linear. Entah itu kuadratik, kubik, dan sebagainya ya. Jadi ini analogi saja dengan metode yang tadi yang linear ya, yaitu kita extend. Kalau tadi sebelumnya hanya sampai pangkat 1 ya, sekarang kita bebas menggunakan polinom pangkat berapapun, pangkat M. Dengan formulasi error estimatornya masih sama ya, seperti tadi. Perbedaannya antara data point dan si fungsi model ini dikuadratkan. Nah, menjadi agak panjang persamaannya, karena sekarang kalau kita punya M variabel, si fungsi S ini bergantung pada sejumlah M variabel, kita harus cari turunan-turunannya untuk setiap variabel tersebut ya. Do S, do C0, seperti ini, do S, do C1, do S, do CM. Nah, nanti sistem persamaannya jadi bentuknya seperti ini ya. Kan turunan pertamanya harus sama dengan 0 untuk setiap variabelnya ya. Dari persamaan ini Anda sudah langsung bisa melihat nih bahwa ini bisa kita tuliskan berupa persamaan matriks ya. Matriks A dikalikan vektor B gitu ya, sama dengan matriks C. Yang kita cari adalah si solution vektor ini, yaitu CI ya. C0, C1, C2 yang kita cari yang ini. Jadi ini solusi matriks biasa nih ya. Yang kemarin Anda sudah belajar salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan matriks. Ini contoh yang bisa Anda gunakan data point-nya untuk kasus non-linear ya. Non-linear, Anda pakai modeling yang kuadratik saja, pangkat 2, nanti dapat koefisiennya, ini persamaannya ya. Jadi metode yang non-linear ini sebenarnya tidak terbatas pada polinom sebenarnya ya. Ada fungsi-fungsi lain juga ada. Tapi untuk banyak kasus, for most cases gitu, polinom ini sudah cukup memadai ya. Biasanya sampai kubik, sampai pangkat 3 itu sudah sangat baik untuk memodelkan data. Maksud saya non polinom itu Anda bisa pakai fungsi len atau fungsi yang lainnya bisa saja ya pada dasarnya ya. Tapi yang paling digunakan polinom.
Untuk yang linear, saya kira cukup mudah ya, Anda bisa pakai C++ gitu untuk membuatnya bisa. Untuk yang non linear di sini memang ada operasi matriks ya. Kalau Anda kemarin sudah sempat membuat matrix solvernya di C++, Anda bisa pakai tentu ya di program ini. Kalau belum, tapi Anda ingin mencoba bikin non-linear least square, ya Anda bisa pakai Octave ya, atau Python. Pakai library matrixnya saja untuk solver. Tapi yang matrix solver kemarin Anda bagus juga ya, kalau coba bikin pakai C++, yang Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan, Anda bagus juga untuk coba membuat itu ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas least square ini? Sudah terbayang membuat programnya? Anda mulai dari yang simpel, yang linear ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sisa waktu ini sekitar jam ya, bisa Anda gunakan untuk coba bikin program at least yang linear least square aja ya, bisa Anda coba bikin. Datanya ya bisa random dulu juga bisa ya, atau ngambil data yang tadi juga bisa. Anda coba bikin, cari koefisiennya, terus nanti lihat hasilnya, si nilai S-nya berapa ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya kira cukup dulu lah ya. Silakan Anda praktek mandiri ya setelah ini ya. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.